Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan nomor pokok mahasiswa 222151009. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai software pembelajaran matematika yaitu aplikasi Photomath. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih itu Photomath, kita harus tahu dulu nih sejarah atau asal-usul dari mana adanya Photomath. Nah, pembahasan yang akan saya bahas mengenai software pembelajaran matematika Photomath itu ada 5 pembahasan. Yang pertama mengenai sejarah dan pengertian Photomath, yang pertama. Yang kedua mengenai langkah-langkah menggunakan Photomath. Ketiga mengenai kelebihan dan kekurangan Photomath. Yang keempat mengenai dampak positif dan negatif aplikasi Photomath. Dan yang terakhir, yang kelima mengenai cara penggunaan Photomath. Langsung saja, yang pertama mengenai sejarah dan pengertian aplikasi Photomath. Pertama, sejarah. Nah, Photomath adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal matematika yang berkaitan dengan soal pembagian, akar dan pangkat, desimal, pangkat, dan juga aritmatika dasar dan bersamaan linear sederhana. Nah, aplikasi Photomath ini merupakan aplikasi yang berbasis kamera yang dikembangkan di Kroasia yang sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 2011. Nah, namun baru dikenalkan ke publik secara luas pada akhir tahun 2014. Nah, adapun aplikasi ini dikembangkan oleh Microblink. Nah, jadi aplikasi Photomath ini dikembangkan oleh Microblink, developer yang sama yang sebelumnya mengembangkan aplikasi Photopay. Nah, sebelum adanya Photomath itu sudah ada Photopay. Nah, sebuah aplikasi pembayaran Photopay itu sebuah aplikasi pembayaran dengan memotret tagihan menggunakan kamera smartphone. Nah, aplikasi yang telah dilisensi oleh 14 bank di Eropa ini dapat melakukan penarikan uang dari rekening untuk membayar tagihan yang telah dipoto. Nah, selain itu juga sejarah dari aplikasi Photomath ini, Damil Sabol selaku CEO Photomath mengatakan bahwa aplikasi ini diciptakan untuk membuat matematika menjadi lebih mudah dan sederhana dengan mendidik pengguna bagaimana memecahkan masalah soal matematika tersebut. Nah, jadi selain menyediakan jawaban dari soal matematika tersebut, Photomath juga memberikan langkah-langkah penyelesaiannya sehingga pengguna juga akan belajar bukan hanya mengetahui hasil akhirnya saja. Nah, jadi di aplikasi Photomath ini bukan sekedar hanya memberikan jawabannya saja, tetapi juga memberikan langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Lanjut kita ke pengertian Photomath. Nah, Photomath ini merupakan, tadi kan Photomath itu merupakan sebuah aplikasi matematika ya dalam memecahkan soal matematika. Nah, Photomath ini merupakan sebuah aplikasi pintar yang dapat membantu para siswa dalam proses pemecahan suatu masalah matematika. Lalu, walaupun di dalam aplikasi Photomath ini tidak semua soal dapat dipecahkan. Nah, jadi pada aplikasi Photomath ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nanti kita bahas di poin kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi dalam aplikasi ini tidak semua soal dapat dipecahkan. Nah, tetapi siswa merasa terbantu dengan langkah-langkah penyelesaian yang diberikan. Nah, bentuk soal yang dapat terdeteksi dalam aplikasi Photomath ini hanya berupa angka saja. Untuk soal yang berbentuk cerita itu belum dapat terdeteksi. Lanjut kita ke masih pengertian Photomath. Nah, Photomath adalah salah satu yang tak kalah mengesankan. Photomath memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai topik matematika, mulai dari matematika dasar. Nah, jadi dalam aplikasi Photomath ini ada beberapa materi yang dapat kita selesaikan jika ada pemecahan masalahnya. Yang pertama, di dalam Photomath ini ada materi matematika dasar, lalu ada matematika aljabar, lalu ada materi trigonometri, kalkulus, dan lainnya yang lebih kompleks. Lanjut ke masih pengertian. Nah, Photomath juga membantu dalam mengatasi hambatan
dan ketidakpercayaan diri yang sering kali muncul saat menghadapi soal-soal matematika. Inovasi seperti ini membuktikan bahwa AI dapat menjadi sekutu yang berharga dalam perjalanan pembelajaran matematika, menjadikan prosesnya lebih mudah dan aksesibel bagi semua orang. Nah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai langkah-langkah dalam menggunakan Photomath. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih agar kita mempunyai software pembelajaran matematika, yaitu Photomath. Nah, proses penggunaan Photomath sangat sederhana. Nah, penggunaan dapat dengan mudah memindai soal matematika menggunakan kamera smartphone, dan aplikasi ini akan memberikan jawaban secara real time. Nah, pengguna memungkinkan untuk mendapatkan solusi dan pemahaman instan saat mereka memerlukannya. Selain itu, jika ada preferensi untuk mengetikkan soal matematika secara manual, Photomath juga menyediakan opsi tersebut. Nah, jadi di Photomath itu ada kameranya dan juga ada kalkulatornya. Nah, next. Langsung ke langkah-langkahnya. Nah, yang pertama kita harus menginstal dulu aplikasi Photomath. Nah, dapat kita ketahui aplikasi Photomath yaitu kita ke Play Store terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan Photomath. Lalu akan muncul seperti yang digambar seperti ini. Next. Nah, setelah kita menginstal, langsung diinstal ya teman-teman. Nah, setelah kita menginstal aplikasi tersebut, kita masuk ke aplikasi Photomath-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu, yang ketiga, misalkan kita mempunyai suatu soal nih. Misalkan soalnya itu ditulis ya, boleh ditulis, soalnya itu bisa yang ditulis atau yang sudah ada di handphone. Nah, kalau yang sudah ada di handphone, kita screen saja. Nah, sedangkan kalau yang kita tulis, nah kita bisa langsung memfotonya memakai aplikasi Photomath. Nah, seperti yang ada di gambar, di sini kan ada soalnya, lalu ada jawabannya seperti itu. Nah, jadi hasil foto penyelesaian masalah matematikanya seperti ini. Nah, langsung ke kelebihan dan kekurangan dari Photomath. Nah, yang pertama, kelebihan dari aplikasi Photomath ini adalah sistem kerjanya yang bersifat real time. Pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban soal matematika yang diinginkan. Nah, jadi kelebihan dari aplikasi Photomath ini, ketika kita memfoto suatu soal, langsung ada jawabannya. Itu kelebihannya. Jadi, sangat real time, tidak lambat, sangat cepat. Nah, sedangkan kekurangannya itu, akan tetapi, di balik kelebihannya itu tentu aplikasi Photomath ini masih terus dikembangkan yang memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya itu tingkat keakuratan aplikasi ini yang memang belum 100% sempurna disebabkan karena dalam proses scanner. Nah, bisa saja masih ada angka dan simbol yang tidak tertangkap kamera smartphone sehingga aplikasi Photomath memberikan jawaban yang salah. Nah, pihak Microblink yang tadi mengembangkan aplikasi Photomath masih terus berusaha untuk meningkatkan tingkat keakuratan aplikasi ini untuk mampu melakukan scanner soal matematika dari beragam media dan teknik penulisan. Nah, jadi maksudnya itu pada kekurangan aplikasi Photomath ini, ketika kita misalkan ada soal yang panjang nih, lalu kita memfoto soal tersebut. Nah, tetapi si foto tersebut itu tidak semuanya ke scanner. Nah, jadi mungkin jawabannya kurang benar ya. Mungkin jadi itu kekurangannya. Jadi jika soalnya panjang, tidak semuanya bisa ke scanner. Nah, gitu. Kekurangannya itu. Kita lanjut ke dampak positif dan negatif Photomath. Pertama, kita dampak positifnya. Yang pertama, dampak positif dari Photomath itu dapat membantu siswa dalam memecahkan suatu permasalahan matematika. Yang kedua, memudahkan siswa untuk mengetahui pembahasan yang belum dimengerti. Yang ketiga, dapat menjadi koreksi pemecahan masalah siswa jika ada pengerjaan dalam pemecahan masalah yang keliru. Yang keempat,
Siswa dapat mengetahui bagaimana bentuk dari grafik yang sedang dicari dan kemudian dapat dianalisis kembali oleh siswa tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir, siswa dapat langsung mengetahui jawaban yang telah dianalisisnya sudah benar atau belum. Lanjut ke dampak negatif dari Photomath. Nah, yang pertama, menjadikan siswa cenderung malas untuk berpikir kritis karena jawaban dari permasalahan langsung diketahui. Yang kedua, menjadi jalan alternatif siswa untuk memecahkan permasalahan dengan cara yang mudah. Yang ketiga, menjadikan siswa ketergantungan terhadap suatu aplikasi. Yang keempat, tidak adanya kemauan di dalam diri siswa tersebut untuk mempelajari lebih lanjut mengenai materi yang belum dipahami. Yang terakhir, aplikasi ini belum dapat mendeteksi semua permasalahan yang ada dalam matematika sehingga permasalahan siswa yang dihadapi siswa tersebut tidak semuanya dapat dipecahkan. Nah, itu merupakan dampak positif dan dampak negatif dari Photomath. Nah, lanjut ke poin yang terakhir mengenai contoh penggunaan Photomath. Nah, di sini saya akan menjelaskan sama seperti langkah-langkahnya. Nah, di sini saya menjelaskan dalam contoh soal 3 materi saja mengenai materi matematika dasar, lalu aljabar, dan trigonometri. Pada materi aljabar. Nah, di sini saya mempunyai satu soal yaitu bentuk paling sederhana dari 4 dikali 2x kurangi 5y dikurangi 5 dikali x tambah 3y adalah, nah kita coba menggunakan software Photomath untuk jawabannya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, pada gambar 1 yang sudah tertera, nah yang pertama itu bentuk paling sederhana dari itu, nah si soalnya kita screen, kita foto, lalu pada gambar yang kedua, di hasil foto tersebut kan sudah ada ya di dalam galeri. Nah, kita klik saja yang ada di bawah kalkulator pada gambar kedua. Nah, ketika kita klik, nah maka akan langsung seperti pada gambar ketiga. Nah, pada gambar ketiga kita harus benar-benar untuk scanner soalnya supaya termuat di dalam kolom kameranya. Nah, ketika semuanya sudah termuat, kita pecahkan, klik yang pecahkan. Nah, setelah itu akan menjadi tampilan pada gambar 4. Nah, kan tahu nih bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kita klik yang tampilan penyelesaiannya, maka akan muncul seperti pada gambar kelima. Nah, setelah itu kita klik panah kedua, maka akan muncul seperti pada gambar 6. Ketika kita mengklik gambar 2 tadi, muncul seperti ini. Lalu kita langsung ke materi yang mengenai matematika dasar. Nah, di sini saya juga mempunyai soal, yaitu hasil perhitungan dari 110 dikali 19 dikurangi 55 dikali 110 ditambah 110 dikali 24 adalah, sama kita menggunakan software Photomath. Nah, pada yang langkah-langkah ini sama kita screen terlebih dahulu si soalnya seperti yang tadi, lalu kita ke langkah yang keduanya, pada gambar keduanya, nah kita klik panah keduanya untuk mengetahui penyelesaiannya, hampir sama dengan yang tadi. Nah, seperti itu. Lalu pada materi yang ketiga yaitu mengenai materi trigonometri. Nah, pada materi ini saya juga mempunyai soal yaitu tentukan hasil dari sin 75 derajat dikali cos 15 derajat dikurangi cos 75 derajat dikali sin 15 derajat. Nah, kita juga memakai Photomath ya, teman-teman. Pada kali ini kita coba menggunakan kalkulatornya. Kita coba ketikkan soal yang tadi diketik ya, teman-teman. Karena kan pada kalkulator Photomath ini bukan kalkulator seperti yang biasanya, tetapi kalkulator matematikanya. Jadi ada
fx-nya, ada logaritmanya, ada ln, ada Euler, ada sin, cos, tanen, lalu juga ada limit, lalu ada equation yang kayak gitu. Nah, kita coba ketikkan, muncul kan jawabannya. Nah, tetapi kita pengen tahu nih bagaimana penyelesaiannya. Kita klik saja tampilan tampilan solusinya pada gambar satu. Nah, ketika kita klik muncul seperti pada gambar kedua, seperti itu. Nah, kita klik lagi tampilkan langkah penyelesaiannya. Ketika kita klik, nah muncul seperti gambar ketiga. Nah, kalau kita pengen tahu lagi bagaimana penyelesaiannya, kita klik yang panah kedua. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul seperti pada gambar keempat. Nah, seperti itu. Ketika pada gambar keempat kita klik yang panah ke bawah, akan muncul seperti pada gambar kelima. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita klik yang gambar arah, panah arah, maka akan muncul pada gambar ke-6. Seperti itu. Jadi ini rinciannya ya teman-teman, supaya kita tahu bagaimana langkah penyelesaiannya. Nah, itu kita klik saja yang panah ke bawahnya, lalu akan muncul seperti pada gambar ke-7. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai Photomath. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.